Tekanan Amerika Serikat untuk operasi militer di Timur Tengah makin kuat, tapi respon sekutunya justru di luar dugaan. Inggris menolak, Uni Eropa juga ikut mundur. Perdana Menteri Keir Starmer bahkan menegaskan Inggris tidak akan ikut perang di Selat Hormuz. Apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa keputusan ini bisa berdampak ke harga BBM sampai ekonomi Indonesia? Di tengah konflik kawasan, Selat Hormuz jadi titik paling krusial. Jalur ini dilalui sekitar sepertiga perdagangan minyak dunia. Artinya, kalau terganggu, dampaknya langsung terasa ke seluruh dunia. Amerika Serikat di bawah Donald Trump mendorong sekutu NATO untuk ikut mengamankan jalur ini lewat operasi militer. Namun, Inggris mengambil langkah berbeda. Mengutip Reuters dan media internasional, Keir Starmer menegaskan Inggris tidak akan terseret ke konflik yang lebih luas, tidak akan ditarik ke perang yang lebih luas, katanya. Pernyataan ini jadi dasar keputusan besar. Inggris menolak mengirim kapal perang ke Hormuz. Langkah ini bukan sekadar strategi militer, tapi sinyal politik. Inggris memilih menahan eskalasi, bukan memperluas konflik. Keputusan ini langsung memicu ketegangan dengan Washington. Mengutip pernyataan dari White House, Donald Trump menyebut sikap Inggris sebagai kesalahan besar dan mengecewakan sekutu lama. Presiden Donald Trump pada Selasa 17 Maret memberitahu para wartawan bahwa ia kecewa dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dengan mengatakan hubungan bilateral telah baik sebelum Starmer menjabat. Ini menunjukkan adanya retakan serius dalam hubungan transatlantik yang selama ini dikenal solid dalam isu keamanan global. Bukan cuma Inggris, Uni Eropa juga mengambil posisi serupa. Mengutip Reuters, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas menegaskan bahwa Eropa tidak punya nafsu untuk memperluas misi militer ke Selat Hormuz. Alih-alih mengirim kekuatan militer, Uni Eropa memilih jalur diplomasi. Kaja Kallas juga menekankan bahwa fokus utama adalah menjaga jalur Hormuz tetap terbuka tanpa memperburuk konflik. Bahkan, ia mendorong solusi seperti model kesepakatan ekspor gandum Laut Hitam yang mengutamakan negosiasi daripada konfrontasi. Sikap Inggris dan Uni Eropa menunjukkan perubahan besar dalam dinamika global. Barat yang biasanya solid, kini terlihat terpecah dalam merespons konflik. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menegaskan bahwa Prancis tidak akan ikut dalam operasi militer untuk membuka blokade Selat Hormuz. Pernyataan ini muncul setelah Donald Trump mengklaim bahwa Prancis siap membantu upaya yang didukung Amerika. Namun, Macron langsung meluruskan. Ia menyebut Prancis bukan bagian dari konflik yang sedang berlangsung, sehingga tidak akan terlibat dalam operasi militer tersebut. Ini jadi sinyal kuat bahwa ada perbedaan sikap antara Eropa dan Amerika Serikat dalam menangani konflik di kawasan. Seperti diketahui, ketegangan meningkat setelah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memanas. Iran bahkan disebut menggunakan drone, rudal, hingga ranjau laut yang membuat jalur Selat Hormuz praktis tertutup bagi kapal tanker. Padahal, Selat Hormuz adalah jalur super vital. Sekitar 1/5 pasokan minyak dunia dan gas alam cair global melewati kawasan ini. Jadi, gangguan di sini langsung berdampak ke harga energi global. Kenapa ini penting? Karena Selat Hormuz adalah urat nadi energi dunia. Jika konflik membesar, harga minyak bisa melonjak, mengutip TradingView. Harga minyak berjangka jenis Brent di kisaran $103,80 per barel pada 18 Maret 2026. Ini akan menyebabkan harga produk bahan bakar naik, sehingga biaya transportasi naik, dan akhirnya inflasi global ikut terdorong. Dan dampaknya pasti terasa di Indonesia, mulai dari harga BBM, ongkos logistik, sampai harga kebutuhan sehari-hari. Keputusan Inggris dan Uni Eropa untuk menahan diri bisa membantu meredam eskalasi. Tapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa konflik ini belum punya solusi cepat. Di tengah situasi global yang tidak pasti, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, mulai lebih hemat energi, karena harga BBM sangat sensitif terhadap konflik global.
Kedua, pelaku usaha perlu mengantisipasi kenaikan biaya distribusi dengan efisiensi operasional. Ketiga, masyarakat bisa mempertimbangkan instrumen keuangan yang relatif tahan inflasi, seperti emas, sesuai imbauan umum otoritas keuangan. Dan yang paling penting, tetap update informasi dari sumber terpercaya agar tidak terjebak disinformasi di tengah situasi global yang cepat berubah. Karena konflik di belahan dunia lain bisa berdampak langsung ke dompet kita sehari-hari. Situasi Timur Tengah makin panas, tapi Prancis justru ambil langkah berbeda. Presiden Emmanuel Macron secara tegas menolak ajakan Amerika Serikat untuk ikut membuka blokade Selat Hormuz. Kenapa Sekutu Barat ini malah mundur? Apa dampaknya ke dunia? Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa Prancis tidak akan ikut dalam operasi militer untuk membuka blokade Selat Hormuz. Pernyataan ini muncul setelah Donald Trump mengklaim bahwa Prancis siap membantu upaya yang didukung Amerika. Namun Macron langsung meluruskan, ia menyebut Prancis bukan bagian dari konflik yang sedang berlangsung, sehingga tidak akan terlibat dalam operasi militer tersebut. Ini jadi sinyal kuat bahwa ada perbedaan sikap antara Eropa dan Amerika Serikat dalam menangani konflik di kawasan. Seperti diketahui, ketegangan meningkat setelah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memanas. Iran bahkan disebut menggunakan drone, rudal, hingga ranjau laut yang membuat jalur Selat Hormuz praktis tertutup bagi kapal tanker. Padahal Selat Hormuz adalah jalur super vital. Sekitar 1/5 pasokan minyak dunia dan gas alam cair global melewati kawasan ini. Jadi, gangguan di sini langsung berdampak ke harga energi global. Di tengah kondisi itu, Amerika Serikat mendorong sekutu-sekutunya untuk ikut mengamankan jalur tersebut. Tapi respons dari negara-negara Eropa ternyata tidak solid. Prancis justru mengambil pendekatan berbeda. Alih-alih ikut operasi militer, Paris memilih menyiapkan koalisi internasional pasca konflik. Artinya, mereka baru akan turun tangan setelah situasi lebih stabil. Presiden Macron menyebut bahwa misi pengawalan kapal hanya bisa dilakukan jika serangan besar sudah berhenti dan situasi mereda. Bahkan, ia menekankan bahwa komunikasi dengan Iran menjadi syarat utama sebelum misi apapun dijalankan. Pejabat militer Prancis juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menggunakan kekuatan untuk membuka kembali selat tersebut. Setiap operasi harus berbasis kerjasama internasional, bukan aksi sepihak. French President Macron about the coalition to reopen the Strait of Hormuz. Yeah, I have spoken to him. He's been on a scale of 0 to 10. I'd say he's been an 8. Not perfect, but it's France. Are you We don't expect perfect. Are you confident that France will help with the reopening of Strait of Hormuz? Yeah, I mean, sure. I think he's gonna help. I mean, I'll let you know. I spoke to him yesterday. I don't do a hard sell on them. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Par contre, nous sommes convaincus qu'une fois la situation plus calme, c'est-à-dire une fois que le cœur des bombardements aura cessé, nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité du système d'escorte, mais c'est tout un travail à la fois politique, technique, avec évidemment l'ensemble des acteurs du transport maritime, avec les assureurs, et opérationnel que nous devons bâtir. Nous avons commencé les échanges avec l'Inde, avec plusieurs autres partenaires européens ou partenaires de la région. Ce travail supposera des discussions et une déconfliction avec l'Iran, parce qu'en aucun cas ça ne peut être une opération de vive force. Et donc il est à bâtir dans les jours et les semaines à venir, mais c'est une mission que nous sommes prêts à assumer pour la liberté de circulation, à la fois des porte-conteneurs et des tankers, qui doit donc être pleinement distinct des opérations de guerre qui sont en cours et des bombardements en cours, mais que nous sommes prêts à assumer dans ce cadre, qui est forcément un cadre à la fois plus complexe, volontaire, et une mission que nous sommes en train de structurer. President Macron has just said in the last hour that he will never join a task force in the Strait of Hormuz until hostilities finish. Yesterday you said... Who said that? Who said? President Macron of France. What's your reaction to that, sir?
Well, he'll be out of office very soon, so we'll have to see. You know, I don't know.